Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem rekomendasi. Kelompok kami mengambil rekomendasi film menggunakan content based filtering. Selanjutnya, berikut anggota kelompok 8, yaitu ada Gilang, ada Rizky, ada Antika, Amelisa, Kanita, dan Erlina. Selanjutnya, berikut pembagian tugasnya. Kami membagi tugas sebagai berikut. Selanjutnya, nah, latar belakang. Jadi kami mengambil latar belakangnya itu saat ini industri dari bidang perfilman sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara. Setiap film memiliki alur genre yang berbeda-beda, sehingga masyarakat memiliki selera yang berbeda dan cenderung memilih film yang sesuai dengan seleranya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat memerlukan fitur yang disediakan untuk memutuskan film apa yang akan dipilih. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yaitu dengan adanya sistem rekomendasi film. Nah, di sini penelitian kami itu untuk mendapatkan hasil rekomendasi menggunakan algoritma content based filtering dengan mencari kemiripan bobot dari term pada back of word hasil pre-processing sinopsis dari film dan judul filmnya. Selanjutnya tahap pre-processing. Selanjutnya pada tahap pre-processing. Pada tahap ini merupakan tahap menyeleksi data mentah yang akan diproses di setiap dokumen. Pada tahap ini dilakukan 2 task. Yang pertama ada case folding. Nah, pada tahap ini dilakukan konversi seluruh huruf kapital yang ada pada kolom judul dan kolom overview menjadi huruf kecil dengan tujuan konsistensi data. Nah, selanjutnya ada eksekusi missing value, yaitu mengganti nilai none atau kosong pada data dengan spasi. Selanjutnya ada pemodelan. Jadi setelah dilakukan pre-processing, berikut tahapan pemodelannya. Pertama ada ekstraksi fitur TF-IDF, di mana ini merupakan angka statistik yang menunjukkan relevansi suatu term dengan beberapa dokumen sehingga term tersebut dapat menjadi kata kunci dari dokumen tertentu. Yang kedua ada stop word English, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris karena database juga menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya ketika kolom overview dijadikan kolom per kata, kata yang tidak perlu tidak akan dibentuk pada kolom. Lalu yang ketiga, mengubah dataset menjadi bentuk matriks, yaitu ukuran database menjadi 45.466 baris dan 75.827 kolom untuk DF overview. Lalu yang keempat ada perhitungan Gaussian similarity, yaitu pertama dilakukan similarity dari masing-masing matriks, yang selanjutnya akan didapatkan indeks dari judul film. Yang terakhir ada main function. Pada tahap ini dilakukan eksekusi untuk memberikan 10 rekomendasi film yang sesuai berdasarkan overview. Selanjutnya di sini ada GUI yang dilakukan untuk pembuatan visualisasi sederhana menggunakan Tkinter. Nah, pada GUI ini terdapat button Get Recommendation. Ketika pengguna memasukkan salah satu judul film dan menekan tombol button Get Recommendation, maka sistem akan memberi rekomendasi film yang sesuai berdasarkan overview film tersebut. Untuk lebih jelasnya, shortcut dan demo untuk GUI-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai source code dari program yang kita buat. Di sini pertama-tama kita akan memanggil dataset kita dengan menggunakan import dengan manfaatkan library pandas dengan inisialisasi PD. Di sini kita baca untuk file movies metadata CSV dan disimpan pada variabel DF. Kemudian ini untuk tahap pre-processing kita
cek data frame tersebut menggunakan shape, kemudian kita cek untuk apakah ada nilai none dalam dataset kita, kemudian di pre-processing maka kita lakukan tadi case folding dan untuk kedua original title dan overview. Kemudian kita eksekusi none-nya menggunakan filna. Jadi kita ubah menjadi spasi nilai none-nya. Terus kita cek lagi itu apa shape untuk dataset. Nah, ini untuk pembuatan model recommendation system-nya sendiri. Kita import library sklearn untuk mendapatkan TF-IDF. Di sini kita import library TF-IDF vectorizer untuk membentuk model yang akan mendapatkan TF-IDF matrix tersebut. Di sini TF-IDF diinisialisasi modelnya, terus kita hilangkan stop words-nya. Kemudian kita feed datasetnya menggunakan DF overview pada model yang telah kita buat. Kemudian kita cek shape untuk keluaran model tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung cosine similarity, kita mengimport library sklearn lagi untuk lebih spesifiknya bagian linear kernel. Terus di sini perhitungan cost similarity ini menggunakan linear kernel tersebut untuk dengan input matriks TF-IDF yang kita dapatkan dari model sebelumnya. Kemudian kita simpan nilainya pada variabel cosim. Nah, kemudian ini kita simpan indeks untuk original title pada variabel df new. Kemudian untuk main function-nya. Oke, berikutnya adalah ada main function, di mana di sini main function kita beri nama getRecom, menerima inputan berupa title, yaitu judul dari film, dan nantinya akan mengoutputkan bagaimana cosine similarity-nya, dan yang nanti akan di list manakah yang memiliki cosine similarity yang paling besar. Nah, oke, pertama untuk mendapatkan indeks dari suatu judul film yang berupa inputan tadi, karena yang kita inputkan, karena dia menerima input sesuai judul. Nah, nanti akan kita cari di indeks keberapakah film tersebut. Nah, berikutnya kita akan mencari similarity dari film tadi yang sudah kita terima inputannya, kita list semuanya, lalu berikutnya kita sort di mana yang memiliki similarity tertinggi hingga terendah. Nah, berikutnya kita ambil 10 film yang memiliki similarity terbesar. Jadi kita ambil top 10-nya yang paling mirip. Nah, berikutnya kita kita simpan tadi listnya dari indeksnya tadi ke dalam recom list. Lalu berikutnya kita outputkan berupa bentuk list. Nah, tapi yang di-outputkan adalah judul filmnya. Jadi kita tidak ingin menerima output berupa indeksnya, tapi berupa judul filmnya. Maka yang di-outputkan adalah original title-nya, bukan recom list-nya. Nah, lalu next berikutnya. Untuk di bagian GUI-nya, nah kita menggunakan tkinter. Pertama kita inisiasi root, di mana ini sudah merupakan template dari tkinter sendiri. Nanti ada root dan main loop di bagian bawah. Lalu kita beri nama root-nya yaitu content based recommender system. Berikutnya kita memiliki text root nanti untuk mengoutputkannya. Lalu kita memiliki label, di mana untuk memberi nama nanti ada movie title. Berikutnya ada entry untuk menerima input. Nah, lalu berikutnya ada, nah di sini ada function untuk men-outputkan, untuk memanggil function di atas tadi yang getRecom. Jadi function klik ini ketika button diklik nanti kita akan menjalankan function getRecom. Nah, berikutnya adalah button yang nanti digunakan untuk memanggil function klik. Nah, yang terakhir ya main loop yang seperti saya bilang tadi. Untuk demonya bisa dipraktekkan teman saya. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan, kita tinggal memasukkan film yang ingin kita dapatkan rekomendasi film lainnya. Semisal saya masukkan film Jumanji. Di sini Jumanji sudah ada di database. Jadi ketika kita klik menekan tombol Get Recommendation, maka akan keluar film-film yang direkomendasikan berdasarkan title film Jumanji yang kita masukkan. Nah, di sini terdapat 10 film yang direkomendasikan untuk film Jumanji, yang mirip film Jumanji. Apabila kita coba untuk memasukkan film World Wars, copy, kita tekan lagi tombol Get Recommendation.
Nah, dapat dilihat bahwa film Jumanji itu direkomendasikan juga karena mirip dengan World Wars. Seperti yang kita dapatkan output tadi, World Wars keluar ketika kita masukkan film Jumanji. Sekiranya untuk presentasi kelompok kami cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.